Halo traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Yudhistira di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex. Kali ini dari Sam & Jolly Central Park Mall, Jakarta, kita akan membahas bagaimana perdagangan Euro dan Yen. Mari kita lihat review perdagangan Euro pada minggu lalu. Dapat kita lihat dari chart terjadi suatu pola breakout dari pola sideways secara minor, di mana secara teknikal karakter euro pada minggu lalu dibuka pada 1.3309. Mata uang tersebut telah menguat sekitar 153 pips atau sekitar 1.15% dan ditutup pada 1.3462. Selain itu dapat kita lihat juga terjadi pola pelebaran pada indikator Bollinger Band dan masih berada di dalam pola channeling up secara major. Adapun dari sisi fundamental, pergerakan mata uang euro pada minggu lalu dipengaruhi oleh adanya laporan yang cukup positif, di mana indikator Jerman IFO Business Climate dilaporkan meningkat menjadi 104.2 dari 102.4. Lalu berikutnya pada perdagangan yen dapat kita lihat pada minggu lalu terjadi suatu pola breakout resistance dari pola minor. Secara teknikal perdagangan dolar yen dibuka pada 90.08 dan telah naik sekitar 79 pips atau sekitar 0,88%. Dapat kita lihat juga terjadi suatu pelebaran pada indikator Bollinger Band dan terjadi suatu kenaikan yang cukup pesat pada pair ini sehingga yen berada di dalam posisi yang terlemah di dalam 31 bulan terakhir. Selain itu, tekanan dolar Amerika Serikat terhadap yen nampak menguat terus-menerus di dalam 4 bulan terakhir. Secara fundamental, hal ini dipengaruhi oleh beberapa laporan yang kurang menggembirakan di dalam perekonomian Jepang, di mana indikator dari sektor industri mengalami penurunan dan juga dilaporkan kinerja yang masih negatif pada sektor perdagangan internasional. Adapun untuk minggu ini, perdagangan euro dapat kita lihat pada chart berikut. Kisaran 1.3291 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini. Adapun untuk minggu ini pada perdagangan euro, terdapat beberapa hal yang dapat kita simak dan jadikan acuan. Yang pertama adalah laporan pada PDB Spanyol. Laporan ini diperkirakan akan menunjukkan suatu pelemahan dan indikator tersebut diperkirakan akan turun menjadi minus 0,6% dari minus 0,3%. Berikutnya adalah laporan mengenai tingkat pengangguran di kawasan Uni Eropa yang diperkirakan akan meningkat menjadi 11,9% dari 11,8%. Selain itu, kabar yang baru saja kami terima adalah pejabat dari Uni Eropa memberikan isyarat adanya kemungkinan diperlunaknya kebijakan austerity di Spanyol. Adapun secara teknikal dapat kita lihat pada chart berikut di mana kisaran 1.3291 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 1.3550 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Dapat kita lihat euro masih berada di dalam pola channeling up, namun kami menduga akan terjadi suatu tekanan terhadap mata uang euro pada minggu ini. Sehingga sentimen untuk euro minggu ini adalah bahwa mata uang tersebut akan sedikit melemah dibandingkan dengan pergerakan minggu lalu. Berikutnya adalah pada perdagangan yen. Beberapa data akan dilaporkan. Yang pertama adalah pada sektor industri
di mana diduga akan terjadi suatu peningkatan kinerja. Sedangkan berikutnya, pada sektor konsumsi diharapkan juga adanya peningkatan kinerja pada masyarakat Jepang. Secara teknikal, perdagangan dolar yen pada minggu ini dapat kita lihat bahwa kisaran 88.20 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 92,09 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Kami mengharapkan akan terjadinya suatu pergerakan menguatnya mata uang yen terhadap dolar Amerika Serikat sehingga sentimen kami untuk perdagangan pair dolar yen diduga akan sedikit bearish pada minggu ini. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk euro dan yen kali ini. Happy trading dan salam Fibis.